Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Kolaka menggelar tes urin di kantor Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara pada Senin 25 Juli 2022. Tes urin dilakukan pada ratusan anggota gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lingkup pemerintah daerah Kolaka. Kabid Ketertiban dan Ketentraman Satpol PP Kolaka Firman menuturkan, meskipun kegiatan tes urin dilakukan secara mendadak oleh BNN, namun pihaknya tetap mengapresiasi langkah tersebut. Menurut Firman, tes urin yang dilakukan pada jajaran Satpol PP dan Damkar juga merupakan kegiatan positif untuk memastikan tidak ada anggota di jajarannya yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Yang positif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kolaka terhadap pemerintah Kabupaten Kolaka, dalam hal ini polisi, Pamong Praja dan pemadam kebakaran. Ke depan ya kita anggap bahwa Pol PP tidak ada yang terlibat di dalam jaringan narkoba maupun pemakai. Itulah tujuannya pemerintah dalam hal ini. Pemerintah Kabupaten Kolaka, Bupati menyampaikan kepada polisi Pamong Praja bahwa siapa polisi Pamong Praja yang terlibat di dalam narkoba, sanksinya itu dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kalau ada yang terlibat dalam hal ini dia positif, maka dia diproses oleh pimpinan yang lebih tinggi. Sanksinya kalau dia PNS ada sanksi administrasi dilakukan langkah awal kepada pimpinan, baru dilanjutkan kepada hukum atau siapa yang membidangi tentang kejadian atau yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai. Sementara itu, Kepala BNN Kolaka, Bentoni Silitonga mengatakan, sida tes urin secara dadakan di lingkungan instansi pemerintah merupakan langkah dan upaya BNN Kolaka dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah tersebut. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kata Bentonius, juga merupakan amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selain itu, kata Bentonius, ada juga instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019. Di mana dalam instruksi dan aturan tersebut mengatakan, sebagai langkah untuk memastikan bahwa lingkungan pemerintah dinyatakan bersih narkoba, harus dilakukan deteksi dini melalui tes urin. Kata dia, tes urin sengaja dilakukan lebih awal pada anggota Satpol PP dan Damkar, sebab sebelumnya BNN Kolaka sempat menerima pengaduan dari masyarakat jika ada anggota Satpol PP yang kerap menyalahgunakan barang haram tersebut. Lebih lanjut, pria berdarah Batak itu mengatakan, anggota Satpol PP ataupun Damkar yang hasil tes urinnya positif akan dilakukan asesmen, baik medis maupun hukum. Dalam kaitannya dengan hari ini kegiatan kita lakukan secara sidak, jadi langsung inspeksi mendadak kepada satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Kolaka. Mencapai titik sasaran, kita memang sifatnya sangat rahasia dan kita langsung datang tiba-tiba ke lingkungan Satpol PP yang saat ini kebetulan sedang melakukan upacara atau apel di hari Senin yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Asisten 1. Jadi kita langsung saja on the spot, kita temui Kasatpol PP-nya dan beliau berkenan untuk dilakukan sidak tes urin kepada seluruh pegawai yang ada di Satpol PP pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Kurang lebih ada 250 lebih pegawai, baik itu honorer maupun pegawai ASN, PNS. Jadi ini masih kurang dari 100, jadi kami minta kesediaan dari Pak Kepala Satpol PP atau para kabid untuk mengumpulkan semua anggotanya untuk masuk ke titik pemeriksaan tes urin di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, kebetulan bertempat di kantor Bupati Kolaka. Ya, kami tentunya berdasarkan regulasi kami lakukan asesmen dulu ya, asesmen baik medis maupun hukum. Nanti kelihatan di sana bagaimana keterkaitan daripada terduga penyalahguna narkotika, apakah terlibat dalam suatu jaringan atau struktur jaringan atau hanya pecandu biasa. Nah, tentunya nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Kalau memang ada indikasi keterlibatan dengan bandar atau di jaringan, tentunya kami tindak lanjuti dengan proses lebih lanjut dalam aspek hukum. Tetapi kalau memang hanya sekedar menjadi pecandu atau pengguna narkoba untuk diri sendiri, tentunya dalam Undang-Undang 35 juga kami kenakan juga, yaitu rehabilitasi baik medis maupun sosial. Nanti larinya ke sana, nanti tergantung daripada asesmen yang kami lakukan selanjutnya.
Bentonius berharap BNN Kolaka selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah dalam upaya deteksi dini pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, utamanya di lingkungan pemerintah. Dari Kabupaten Kolaka, Tim Liputan mengabarkan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.